Salamun ala Manita Ba'al Huda. Balik lagi di channel ini. Kali ini kita akan menyingkat film produksi Disney bersama Pixar yang dirilis pada akhir tahun 2020 berjudul Soul. Yuk mulai aja. Film ini diawali dengan Joe yang lagi ngelatih anggota kelas musik. Nggak lama kemudian dia dipanggil dan ditawarin buat jadi guru tetap. Jadi profesi gitu, ada gaji dan lain-lain. Sedangkan Joe pengennya jadi pemain musik bukan guru, tapi ibunya nyuruh dia nerima tawaran itu. Nah pagi itu juga dia ditelepon sama Curly murid lamanya dan diajak buat tampil sama pemusik jazz bernama Dorothea. Si Joe langsung cao dan dites dulu di situ. Joe main piano sampai F-Fly. Dorothea pun kagum dan nerima Joe ikut tampil malamnya. Joe seneng banget, dia pulang sambil nelpon pacarnya sampai nyemplung got. Dia pun hampir masuk ke portal alam kubur karena maksain lari. Joe akhirnya jatuh ke alam sebelum kandungan. Di situ dia ketemu malaikat dan nanyain jalan buat turun ke bumi, tapi dia nggak bisa turun karena udah nggak punya surat izin turun. Kenapa? Ya karena takdirnya dia tadi harusnya mati. Ternyata di alam itu ada ruh-ruh dewasa yang lain yang sengaja dipinjam untuk jadi mentor bagi ruh-ruh yang belum menuhin surat izin turun mereka, yaitu dengan Spark. Joe dinimbrungkan dengan mereka dan jadi mentor buat ruh yang stambuknya 22. Si 22 udah lama banget di alam itu dan masih nggak pengen turun ke alam dunia. Jadi mereka pun bekerja sama buat ngisi sparknya biar si Joe ngambil surat izinnya dan dia nggak usah turun ke bumi. Joe ngajak 22 keliling ngeliat apa aja yang ada di bumi, tapi tetep aja sparknya nggak ketemu. Malaikat pun datang lagi dan berterima kasih buat usaha Joe jadi mentornya 22. Karena misi mereka belum kesampaian, mereka pun minta waktu lagi. 22 ngajak Joe ke ruh lain yang masih hidup. Emangnya di alam situ ada ruh yang masih hidup? Ada, yaitu ruh-ruh orang yang terlepas dari dunia. Contohnya orang yang lagi nge-fly dan orang yang gila ambisi sampai lupa dunia. Tapi orang-orang kayak gitu pindah alamnya nggak sengaja, jadi nggak bisa berbuat sesuai kehendak. Sedangkan ruh yang sengaja ninggalin dunia kayak meditasi atau yang lainnya bisa. 22 punya kenalan dari mereka, namanya Moonwind. Joe dibantu buat balik ke dunia jasmaninya. Joe lagi di rumah sakit, waktu lompat si 22 kesenggol dan ikutan jatuh. Alhasil 22 masuk ke tubuhnya Joe, dan Joe-nya masuk ke kucing. Karena kebalik, mereka pun kabur dari rumah sakit buat nyari Moonwind yang sempat ngasih tahu tempat aslinya. Lihat animasi suasana kota New York. Gila sih Pixar nih. Sambil jalan, 22 nyicipin pizza dan mulai tahu nikmat duniawi. Akhirnya mereka pun ketemu Moonwind dan minta tolong. Kata Moonwind bisanya pas dunia lagi deket sama alam roh, yaitu maghrib. Mereka pun janjian. Sambil nunggu maghrib, Joe sama 22 pulang dulu buat dandan, jadi sekalian nanti malam abis dari Moonwind langsung ke tempat tampil. Waktu mau naik taksi, ternyata ada si Dorothea dan si Joe lagi pakai baju rumah sakit kayak orang gila. Sampai di rumah, Joe ditelepon Curly, katanya Dorothea manggil pianis lain gara-gara insiden tadi, tapi kalau mau masih bisa nyoba datang aja dulu entar malam. Joe pun siap-siap dulu bersihin badan. Di alam lain, malaikat yang ngontrol jumlah orang mati, di sini dipanggilnya Terry, tahu kalau ada ruh yang kabur. Beliau nyari tahu siapa ruh yang kabur itu. Balik lagi ke Joe, pas mau ngerapiin rambutnya malah rusak. Terpaksa pergi ke tempat pangkas karena rambutnya rusak gitu. Joe diduluin nggak usah ngantri. Si 22 yang lagi di tubuh Joe makan permen sambil sharing-sharing di situ. Dia makin menikmati hidup di bumi. Selesai pangkas mereka udah tinggal nunggu maghrib.
Karena terlalu gembira si 22 ngerobek celananya Jo. Karena sore-sore penjahit udah pada tutup, mereka terpaksa ke tempat jahit ibunya Jo. Jo khawatir ibunya permasalahin dia tampil malam ini ketimbang nerima pekerjaan. Mereka mau naik kereta. 22 sempat nikmatin nyanyian pengamen di situ dan bayar pakai seperempat donat. Abis itu masuk kereta. Sampai di tempat jahit ibu Jo. Jo minta ibunya jahitin celana buat tampil dan ibunya jelas nggak langsung ngiyain. Ibunya tasjik dulu tentang profesi. Jadi dulu bapaknya Jo juga pemain musik dan yang nambal biaya hidup mereka ya ibunya dengan ngejahit. Sang ibu nggak mau anaknya juga bergantung sama orang lain. Jo ngotot pengen main musik, katanya itu alasan hidupnya. Lama-lama ibunya pun ngalah dan bahkan bikinin setelan baru buat Jo. Bentar lagi maghrib Jo sama 22 ke tempat janjian sama Moonwin. Sambil nunggu 22 ngeluarin barang-barang yang disimpan di kantong selama petualangan dia satu hari itu dan dia memaknai setiap kejadian yang dia alamin. Dia nikmatin banget hidup yang satu hari itu. Moonwin pun datang seraya menyiapkan ritualnya, tapi si 22 nggak mau karena dia ngerasa hampir nemuin sparknya di sana. Jo bilang dia menikmati hidup musik dan lain-lain cuman karena dia ada di tubuhnya Jo. 22 bersikeras dan kabur. Nah, malaikat Teri udah nemuin info tentang ruh yang kabur yaitu Jo. Beliau pun turun ke bumi. Jo yang lagi kejar-kejaran sama 22 dicabut dari jasmaninya dan dibawa ke alam sana lagi. Sampai di sana mereka pun kaget karena sparknya 22 udah keisi sedangkan Jo diharusin buat balik ke jembatan orang mati tadi tapi nemenin 22 yang mau turun ke bumi dulu. Mereka debat dulu karena Jo merasa berhak dapat surat izin itu. Si 22 kan minjem tubuhnya dia. Ya udah si 22 ngelempar surat izinnya buat Jo dan pergi. Jo ditanya sama malaikat gimana caranya ngisi sparknya 22. Si Jo juga nggak tahu pasti itu keisinya karena apa. Si Jo balik nanya emang jadinya apa tujuan hidup si 22, musik atau apa? Kata si malaikat tujuan gimana, kita di sini nggak nentuin tujuan. Jo bilang spark itu loh. Jawaban malaikatnya, spark itu bukan tujuan hidup ente sayang. Jo pun turun ke bumi. Si kucing balik ke pemiliknya dan Jo pergi ke tempat dia tampil. Agak terlambat tapi dia bisa ngebujuk Dorothea. Mereka pun tampil sampai keringetan dan puas. Selesai itu Jo pulang dan duduk depan pianonya. Waktu ngeluarin barang-barang di kantongnya dia jadi keinget sama 22. Dia pun baru sadar dan belajar dari 22 tentang memaknai kehidupan sepenuhnya karena selama ini dia cuman mikirin jazz aja sampai kufur nikmat. Jo sengaja main piano sampai nge-fly biar bisa ke alam samping. Dia pun ketemu sama Moonwin dan minta cariin si 22. Ternyata si 22 udah jadi ruh yang enggak tenang. Jo di situ juga nyaksiin gimana hujatan ratusan mentor yang pernah ngementorin dia termasuk Jo. Jo ngasih 22 kelopak daun yang ngingetin 22 sama bumi biar dia tenang. Pas udah tenang baru si Jo ngasih dia surat izinnya. 22 nanyain Jo yakin nggak pengen hidup lagi. Kata si Jo, anak udah ngerasain sekarang giliran ente. Karena 22 agak takut mau mulai hidup, Jo nemenin dia lompat. 22 ceria banget tapi waktu sadar bakal pisah sama Jo jadi haru. Mereka pun pisah. 22 ke bumi dan Jo ke jembatan orang mati. Itu udah endingnya. Penonton menangis ria. Sekta kasih takwil dikit karena emang kelebihan film ini juga salah satunya adalah mengundang buat berpikir. Pertama, jadi si Jo yang senang main musik itu selama ini menghendaki musik buat jadi takdirnya, maksudnya dia harus jadi pemain musik. Nah dia baru mulai mempertimbangkan setelah dia tahu temennya yang tukang pangkas ternyata dulu pengen banget jadi dokter tapi takdirnya bukan jadi dokter. Kedua,
Si Joe mengira Spark itu adalah apa yang Ru pengen geluti waktu udah di bumi yang seterusnya jadi tujuan hidupnya. Ini terusan dari kesalahsangkaan dia yang pertama tadi. Padahal ternyata Spark itu adalah ketika Ruh udah terpacu untuk hidup. Ketiga, Joe ngira 22 suka segala sesuatu karena lagi di tubuhnya dia. Padahal kita suka sesuatu bukan karena indera tapi karena jiwa kita yang suka. Misalnya kayak mangga asam di lidah siapapun ya rasanya sama-sama asam, atau dangdut di kuping siapapun ya suaranya kayak gitu. Tapi ada yang suka ada yang nggak suka. Beda jiwa beda selera. Boleh dong 22 punya beberapa kesenangan yang sama-sama si Joe. Jadi Sparknya 22 ketemu emang karena dirinya sendiri bukan karena pengaruh tubuhnya Joe. Yo nggak berhak buat surat izinnya. Bahkan waktu Joe sama 22 lagi di lauhun mahfuz kehidupannya Joe, kita bisa lihat kalau Joe seterusnya bukan jadi pemain musik. Masih ada banyak lagi yang bisa diperbincangkan tentang alur cerita Soul ini. Sebenarnya ada banyak scene-scene seru yang kita lewatin, ada asiknya, sedihnya, kocaknya, harunya, entertainnya, dan lain-lain. Bisa nonton full movie-nya. Penilaian IMDb buat film ini adalah 8,1. Buset dah. Dan emang bagus banget dalam berbagai segi. Sebagai film layar lebar ke-23 yang dibuat di studio Pixar yang jelas grafisnya the best, ceritanya wow, backsoundnya juga bikin rileks, dan mampu menyentuh hati anak, bocah, remaja, sampai orang tua, bahkan preman-preman jalanan. Dan gak ketinggalan juga ada banyak Easter egg dari film-film Pixar lainnya di sini. Udah ya, makasih udah nonton. Salam.